Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 25 Juni 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, karena kuasa Kristus mengubahkan hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Peter Pangaila. Kepada Saudara Peter, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi dan selamat Sabat untuk kita semua. Bacaan renungan pagi kita hari ini, tanggal 25 Juni 2022, dengan judul Kuasa Kebenaran yang Mengubahkan. Ayat tema diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Tidak ada yang dapat menyebabkan perubahan dalam hati manusia selain Dia yang telah menciptakan manusia. Hanya Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan. Setiap guru harus menyadari bahwa dia digerakkan oleh agen ilahi. Penilaian manusia dan ide-ide yang paling berpengalaman cenderung tidak sempurna dan salah, dan instrumen yang lemah. Tunduk pada ciri-ciri karakter turun-temurunnya sendiri. Kita perlu tunduk pada pengudusan Roh Kudus setiap hari. Jika tidak, diri akan mengambil alih kendali dan ingin mengendalikan dalam semangat pelajar yang lemah lembut dan rendah hati. Semua metode dan rencana serta ide manusia harus dibawa kepada Tuhan untuk perbaikan dan dukungannya. Jika tidak, semangat Paulus atau logika Apolos tidak akan berdaya untuk menghasilkan pertobatan jiwa. Testimonis jilid 6 halaman 167. Yesus mengenakan kemanusiaan agar dia dapat bertemu dengan manusia. Dia membawa manusia di bawah kekuatan transformasi kebenaran dengan menemui mereka di mana mereka berada. Dia mendapatkan akses ke dalam hati dengan mendapatkan simpati dan keyakinan, membuat semua merasa bahwa pengenalannya akan sifat dan minat mereka telah lengkap. Kebenaran datang dari bibirnya yang indah dalam kesederhanaannya, namun dibalut dengan martabat dan kekuasaan. Betapa hebat guru itu, Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa lembutnya Dia memperlakukan setiap orang yang jujur mencari kebenaran, sehingga dia dapat memperoleh pengakuan atas simpatinya dan menemukan tempat di hati mereka. Testimonies to Minister halaman 190. Kristus telah mengadakan setiap persediaan agar jemaatnya akan menjadi tubuh yang berubah, diterangi dengan terang dunia, memiliki kemuliaan Immanuel. Tujuannya ialah agar setiap umat Tuhan akan dikelilingi dengan suatu suasana rohani dari terang dan sejahtera. Dari seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 321. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Peter. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Renungan hari ini berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 196 paragraf 1 berbunyi, tidak ada yang dapat menyebabkan perubahan dalam hati manusia selain Dia yang telah menciptakan manusia.
Dia yang menciptakan manusia yang dapat ubahkan hati kita. Perhatikan dalam bahasa Inggris, Nyonya White menggunakan kata ganti orang tunggal, he. Jadi, yang menciptakan manusia adalah tunggal, satu oknum. Siapakah dia yang telah menciptakan manusia? Mari kita selidiki Alkitab dan Roh Nubuat untuk mendapatkan jawabannya. Kita baca pertama dari Roh Nubuat. Spiritual Gifts volume 3 halaman 33 paragraf 2 menyatakan, setelah bumi diciptakan dan binatang-binatang di atasnya, Bapa dan Anak melaksanakan tujuan mereka yang dirancang sebelum kejatuhan setan untuk menjadikan manusia menurut gambar mereka sendiri. Adalah Allah Bapa dan Anaknya yang merancang penciptaan manusia, menurut gambar Bapa dan Anak. Ada dua oknum yang merancang penciptaan manusia. Lalu, siapa yang melaksanakan rancangan tersebut? Kita baca The Spirit of Prophecy, volume 1, halaman 24, paragraf 2, berkata, mereka bekerja bersama dalam penciptaan dunia dan segala makhluk hidup di dalamnya. Dan sekarang, Allah berkata kepada Anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Yang merancang penciptaan manusia adalah Bapa dan Anaknya. Lalu dalam pelaksanaannya, Allah yaitu Bapa berkata kepada Anaknya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Perkataan ini diambil dari Kejadian 1 ayat 26. Dari penjelasan Roh Nubuat ini dengan jelas kita dapat lihat bahwa kata kita dalam Kejadian 1 ayat 26 bukan terdiri dari 3 oknum, tetapi hanya 2 oknum saja, yaitu Bapa dan Anaknya. Inilah yang Roh Nubuat nyatakan. Apakah selaras dengan Alkitab? Kita akan lihat sebagaimana kita lanjutkan. Tetapi apakah 2 oknum yang melaksanakan penciptaan manusia atau 1 oknum? Roh Nubuat kembali membantu kita dalam The Upward Look halaman 234 paragraf 4 menyatakan, Allah yang perkasa yang melalui Yesus Kristus menciptakan manusia, memanggil setiap jiwa untuk membuktikan Dia dan melihat apa yang akan terjadi pada semua orang yang melakukan ini. Allah, yaitu Bapa, menciptakan manusia melalui Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Hal ini selaras dengan apa yang Alkitab telah terlebih dahulu nyatakan dalam Kolose 1 ayat 15-17. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dia yang dimaksudkan Paulus dalam ayat ini adalah Yesus Kristus, Anak Allah. Jelas bahwa hanya 1 oknum yang melaksanakan peristiwa penciptaan, yaitu Yesus Kristus. Dan dalam buku Ibrani, Paulus menyatakan, Ibrani 1 ayat 1-3 berbunyi, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran Anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia dalam ayat ini adalah Allah Bapa, dan Allah Bapa telah menetapkan bahwa Anaknya berhak menerima segala yang ada, termasuk menjadikan alam semesta. Melalui Anaknya lah Allah Bapa menjadikan segalanya, termasuk menciptakan manusia. Kebenaran Alkitab dan Roh Nubuat ini tidak diajarkan lagi dalam gereja Advent yang sekarang ini.
Gereja Advent yang sekarang ini mengajarkan ada 3 oknum yang menciptakan manusia. Let me also indicate that God the Father, God the Son, God the Holy Spirit all participated in the literal creation of this world. Tetapi Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan hanya 2 oknum yang merencanakan dan menciptakan manusia. Jadi, baik Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bahwa hanya 2 oknum yang merencanakan penciptaan manusia, yaitu Bapa dan Anaknya. Tetapi dalam pelaksanaannya, hanya 1 oknum yang melakukan proses penciptaan, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata bahwa hanya Dia yang menciptakan manusia yang dapat mengubahkan hati kita, dan Dia yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Yesuslah yang dapat ubahkan hati kita. Yesuslah kuasa kebenaran yang mengubahkan, sebab memang Yesuslah Sang kebenaran. Tentang hal ini Roh Nubuat menjelaskan dalam God's Amazing Grace halaman 203 paragraf 4. Kristus mengembusi murid-muridnya dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Yohanes 20 ayat 22. Ini adalah hadiah besar dari Kristus. Kristus memberikan kepada mereka melalui roh pengudusannya sendiri. Dia mengilhami mereka dengan kuasanya, agar mereka dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Injil. Sejak saat itu, Kristus akan hidup melalui kemampuan mereka dan berbicara melalui kata-kata mereka. Mereka harus menghargai prinsip-prinsipnya dan dikendalikan oleh Roh-Nya. Mereka tidak lagi mengikuti cara mereka sendiri untuk mengucapkan kata-kata mereka sendiri. Kata-kata yang mereka ucapkan berasal dari hati yang disucikan dan keluar dari bibir yang disucikan. Penjelasan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan bagaimana Kristus bekerja dalam hidup kita, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya sendiri, yaitu Roh Kristus, yang adalah kuasanya Kristus. Roh Kristus itulah yang menguduskan hati kita sehingga kata-kata yang kita ucapkan bukan lagi berasal dari diri kita, tetapi dari Kristus. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Principles for Christian Leaders halaman 87 paragraf 3 berbunyi, Roh Kristus harus menjadi kuasa yang berdiam di dalam dan mengendalikan hati dan pikiran. Inilah kuasa kebenaran yang mengubahkan itu. Nah, apakah hasilnya jika kita memiliki Roh Kristus mengendalikan hati dan pikiran kita? Kita baca Membina Kehidupan Abadi halaman 188 paragraf 1. Roh Kristus yang bekerja dalam hati menyesuaikannya kepada petanya. Inilah hasilnya, hasil akhir, yaitu kita menjadi serupa dengan gambarnya Yesus atau karakternya Yesus. Kuasa kebenaran yang mengubahkan itu adalah kuasanya Kristus, sebab Yesuslah Sang kebenaran dan perubahan yang terjadi adalah perubahan karakter. Karakter kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Sebab hanya Yesus yang dapat ubahkan kita, karena Dialah yang menciptakan manusia. Dan Yesus bekerja dalam hati kita oleh kehadiran Roh Kudus-Nya yang disebut Roh Kristus. Inilah persediaan yang renungan hari ini nyatakan, yang Yesus berikan agar tubuhnya, yaitu jemaatnya, berubah. Persediaan itu adalah Roh-Nya Kristus yang kudus, kuasa kebenarannya. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, dan kita boleh menerima pembaharuan oleh kehadiran Kristus dalam hati kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pada pagi hari ini, bahwa kuasa kebenaran, yaitu kuasa Kristus, oleh kehadiran Roh-Nya, mengubahkan hidup kami, mengubahkan hati kami, sehingga pada akhirnya karakter kami menjadi serupa dengan Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hidup kami ya Yesus, agar bukan lagi kami yang hidup, tetapi Engkau yang hidup dalam kami. Dan pada akhirnya
pada waktu Engkau datang kedua kali, kami semua layak untuk diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.